Teman-teman semuanya, ini kita kedatangan Bu Beni. Beliau mau menanyakan terkait harta bersama. Mungkin Bu Beni bisa langsung aja, mungkin bisa langsung ke Mas Tanto dulu. Terima kasih. Ini kemarin dari teman saya ada keluhan Pak. Itu kan ada masalah dengan suaminya, kemudian mau mengajukan perceraian. Nah, di dalam rumah tangga itu kebanyakan yang kerja itu sang istri. Jadi semua harta yang ada di dalam rumah itu kebanyakan hasil dari sang istri. Nah, itu nanti untuk pembagian hartanya itu gimana ya Pak? Baik, jadi ada dua tentang cerai. Itu kan posisi belum cerai ya, baru mau rencana. Kan ada permasalahan keluarga, rencana mau perceraian, salah satu itu. Terus kemudian ada harta. Itu nanti gimana pembagiannya kan itu ya? Yang ditanyakan itu masalah hartanya itu bagaimana? Ya. Ini Mas Tanto bisa menjawab. Karena ada kaitannya. Jadi untuk pengajuannya nanti tetap untuk kepengurusan gugatan harta bersama tetap nanti melalui perceraian dulu. Itu harus diputus dulu sehingga setelah putus itu menjadi dasar untuk kepengurusan atau gugatan harta bersama. Terus kemudian tadi yang suami bekerja, yang tidak bekerja suami ya, yang bekerja menghasilkan harta adalah lebih banyak istri. Nah kemudian berapa bagiannya kan gitu Nah, jadi kalau untuk pembagian itu adalah sesuai dengan pasal 97 ayat Kompilasi Hukum Islam, juga diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu pembagian masing-masing itu separuh dari harta bersama. Jadi walaupun suami itu lebih sedikit menghasilkan atau sama sekali tidak menghasilkan, itu untuk pembagian harta bersama adalah setengah atau seperdua. Kalau redaksionalnya dalam pasal itu 1/2, jadi separuh. Itu nanti sebenarnya untuk harta bersama selain pembagiannya diajukan ke pengadilan, itu juga bisa dilakukan non litigasi atau mediasi atau perdamaian. Sehingga kalau untuk pembagian kan tidak harus sama, walaupun memang diatur dalam undang-undang, karena undang-undang itu kan dibuat untuk kemanusiaan manusia, artinya ada rujukannya atau dasar untuk pembagian. Tetapi misalnya untuk menghemat atau efisiensi waktu dan menjaga hubungan, itu biasanya tidak ada salahnya juga dilakukan secara keluargaan dulu. Gitu. Tapi memang jelas diatur dalam undang-undang ada gitu Bu. Jadi pembagiannya terjauh ya Bu ya. Jadi pada artinya apapun itu yang bekerja laki-laki atau perempuan bagi-bagi dua, berbagi ya, berdua. Selama perolehan harta itu diperoleh setelah menikah. Tapi yang perlu diperhatikan Bu, ada case lain, ada penanya lain sebelumnya. Ada suami menikah kemudian cerai, belum dibagi, kemudian menikah lagi dengan pernikahan yang kedua. Nah itu gimana pembagiannya? Nah itu parsial, artinya ada pembatasannya. Mana harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama, kemudian mana yang dihasilkan dengan istri atau pasangan yang kedua, 1, 2. Jadi ada batas dulu, tidak serta-merta dibagi, karena waktu pernikahan pertama cerai tidak ada pembagian, jadi ada pemisahan terkait harta bersama dengan pernikahan yang pertama dan pernikahan yang kedua. Itu catatan saja tambahan. Ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu kan gitu. Ya, mungkin Bu ada yang kurang dijelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Atau menambahi lah, atau mungkin menambahi ya terkait masalah harta itu, harta yang diperoleh selama perkawinan, di saat perkawinan itu dinamakan harta bersama. Walaupun yang kerja lebih suami atau istri, di saat itu didapatkan di saat pernikahan, seperti yang disebutkan tadi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, atau dalam pasal 97 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 1991 itu menjadi harta hak bersama. Termasuk juga hutang. Ya ada tapinya berarti itu ya. Tapi hutang juga termasuk harta bersama. Jadi kalau harta hutang itu hutang yang dilakukan bersama ya, sepengetahuan pasangan ya, suami istri.
Itu apakah mungkin punya hutang apa enggak, bagaimana? Oh gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi Bu? Apakah teman jenengan itu selama perkawinan bukan hanya harta yang didapat tapi juga punya hutang, atau sebelum nikah istrinya atau suaminya punya harta, itu juga berbeda juga Bu. Jadi jelaskan terjawab dulu ya, terjawab terkait pembagian. Oke. Saya akan perjelas terkait tadi hutang bersama tadi Bu. Jelas dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 pasal 35 ayat 1, harta diperoleh, bukan hanya harta ya, hutang juga diperoleh di saat pernikahan, itu adalah harta bersama yang harus ditanggung bersama, juga dibagi bersama suami istri. Kemudian apakah harta bersama itu bisa salah satu pasangan menjual tanpa persetujuan? Tidak bisa. Termasuk juga hutang. Apabila ada hutang yang dilakukan suami atau istri tanpa persetujuan, sepengetahuan sepihak pasangan, itu juga tidak bisa menjadi harta bersama. Nanti dalam pasal 93 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 1991 jelas, hutang yang dilakukan suami sendiri atau istri sendiri tanpa sepengetahuan istri atau suami, maka ditanggung oleh istri sendiri kalau yang dilakukan hutang itu istri. Kalau yang dilakukan suami, maka suami sendiri yang bertanggung jawab. Seperti itu. Termasuk harta bersama itu harus disetujui atau diketahui di saat peralihan hak. Oh, dijual, itu nggak bisa. Itu dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jelas, terhadap penjualan atau hal apapun peralihan hak terhadap harta bersama harus disepakati bersama, diketahui dan setujui bersama. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanyakan Bu. Gini Pak, misalnya itu nanti setelah terjadi perceraian, kan yang mengajukan perceraian itu sang istri. Itu nanti setelah terjadi perceraian, apakah sang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tadi? Berarti yang ditanyakan terkait nafkah. Yang mengajukan istri berarti. Ya, mengajukan istri, tapi terkait nafkahnya bagaimana? Iya. Nafkah perceraian maksudnya nih? Atau nafkah setelah perceraian? Nafkah perceraian. Hak istri setelah perceraian. Mungkin Mas Tanto bisa menjawab. Ya, kalau berarti kan proses ya Bu ya. Dalam proses kemudian istri mengajukan hak istri setelah diceraikan kan gitu ya. Nah itu untuk pengajuan atau nanti itu diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 4149 Bu ya. Jadi terkait dengan hak istri setelah diceraikan nanti apa saja kan gitu ya. Nah jadi untuk penggugat berarti ya Bu ya. Istri itu bisa memohonkan kepada majelis terkait dengan hak istri itu mut'ah ya Bu ya. Jadi ada beberapa yang diajukan, tapi biasanya nanti dalam pertimbangannya itu yang dikabulkan itu terkait dengan mut'ah, atau kalau mut'ah bisa diartikan selama suami istri mengarungi ya, atau menempuh hidup bersama sebagai penghibur atau sebagai kenang-kenangan hadiah itu nanti biasanya menjadi pertimbangan majelis hakim dan memerintahkan ya, dalam hal ini dalam amar putusannya suami harus memberikan hak mut'ah kepada istri. Terus kemudian misalnya punya anak Bu ya, itu juga bisa mengajukan misalnya tentang hak pengasuhan. Biasanya kalau nanti di bawah umur 12 tahun ya, itu termasuk mumazis, itu biasanya untuk hak asuh anak itu akan diberikan ke istri sepanjang tidak melanggar peraturan atau syarat sebagai pengasuh yang baik. Terus kemudian selain itu juga misalnya anak sudah sekolah, kemudian itu juga bisa diajukan untuk hadonah anak selama tumbuh kembang anak, pendidikan,
terus biaya hidup itu juga bisa dimintakan dalam proses perceraian. Itu jadi hanya kurang lebihnya seperti itu yang bisa dimohonkan kepada majelis hakim. Gitu. Mungkin saya tambah ya Bu. Jadi di saat istri, kalau istri mengajukan itu namanya gugatan, penggugat. Tapi kalau yang mengajukan di pengadilan suami itu namanya pemohon. Apakah istri bisa mengajukan hak-hak itu? Bisa diajukan selama apa yang diajukan itu pertama memungkinkan suami itu memberikan. Termasuk tadi hak mut'ah itu hadiah atau kenang-kenangan selama bersuami istri kan itu kan belum punya anak, melayan dan seterusnya, kan kenang-kenangan. Kemudian juga ada hak iddah itu 3 bulan, karena seorang perempuan setelah dicerai laki-laki, istrinya itu tidak bisa nikah sampai 3 kali suci. 3 kali suci baru dia bisa menikah. Maka ada kenang-kenangan, ada hak iddah. Termasuk juga yang disampaikan tadi untuk hak maudhiyah, kalau sebelum pisah lampau tidak dikasih hak nafkah itu juga kita bisa memintakan terutang nafkah. Saya akan perjelas terkait tadi hutang bersama tadi Ibu. Jelas dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 pasal 35 yang 1, harta diperoleh, bukan hanya harta ya, hutang juga diperoleh di saat pernikahan, itu adalah harta bersama yang harus ditanggung bersama, juga dibagi bersama suami istri. Kemudian apakah harta bersama itu bisa salah satu pasangan menjual tanpa persetujuan? Tidak bisa. Termasuk juga hutang. Apabila ada hutang yang dilakukan suami atau istri tanpa persetujuan, sepengetahuan sepihak pasangan, itu juga tidak bisa menjadi harta bersama. Nanti dalam pasal 93 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 1991 jelas, hutang yang dilakukan suami sendiri atau istri sendiri tanpa sepengetahuan istri atau suami, maka ditanggung oleh istri sendiri kalau yang dilakukan hutang itu istri. Kalau yang dilakukan suami, maka suami sendiri yang bertanggung jawab. Seperti itu. Termasuk harta bersama itu harus disetujui atau diketahui di saat peralihan hak. Oh, dijual itu nggak bisa. Itu dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jelas terhadap penjualan atau hal apapun peralihan hak terhadap harta bersama harus disepakati bersama, diketahui dan setujui bersama. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang gantikan Bu. Gini Pak, misalnya itu nanti setelah terjadi perceraian, kan yang mengajukan perceraian itu sang istri. Itu nanti setelah terjadi perceraian, apakah sang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tadi? Berarti yang ditanyaan terkait nafkah. Yang mengajukan istri berarti. Iya, Mengajukan istri, tapi terkait nafkahnya bagaimana? Iya. Nafkah perceraian maksudnya nih? Atau nafkah setelah perceraian. Hak istri setelah perceraian. Mungkin Mas Tanto bisa Ya, kalau berarti kan proses ya Bu ya. Dalam proses kemudian istri mengajukan hak istri setelah diceraikan kan gitu ya. Nah itu untuk pengajuan atau nanti itu diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 4149 Bu ya. Jadi terkait dengan hak istri setelah diceraikan nanti apa saja kan gitu ya. Nah jadi untuk penggugat berarti ya Bu ya. Istri itu bisa memohonkan kepada majelis terkait dengan hak istri itu mut'ah ya Bu ya. Jadi ada beberapa yang diajukan, tapi biasanya nanti dalam pertimbangannya itu yang dikabulkan itu terkait dengan mut'ah, atau kalau mut'ah bisa diartikan selama suami istri mengarungi ya, atau menempuh hidup bersama sebagai penghibur atau sebagai kenang-kenangan hadiah itu nanti
biasanya menjadi pertimbangan majelis hakim dan memerintahkan ya, dalam hal ini dalam amar putusannya suami harus memberikan hak mut'ah kepada istri. Terus kemudian misalnya punya anak Bu ya, itu juga bisa mengajukan. Misalnya tentang hak pengasuhan. Biasanya kalau nanti di bawah umur 12 tahun ya. Itu termasuk mumazis. Itu biasanya untuk hak asuh anak itu akan diberikan ke istri sepanjang tidak melanggar peraturan atau syarat sebagai pengasuh yang baik. Terus kemudian selain itu juga misalnya anak sudah sekolah, kemudian itu juga bisa diajukan untuk hadonah anak selama tumbuh kembang anak, pendidikan, terus biaya hidup itu juga bisa dimintakan dalam proses perceraian. Itu jadi hanya kurang lebihnya seperti itu yang bisa dimohonkan kepada majelis hakim. Gitu. Mungkin saya tambah ya Bu. Jadi di saat kalau istri mengajukan itu namanya gugatan, penggugat. Tapi kalau yang mengajukan di pengadilan suami itu namanya pemohon. Apakah istri bisa mengajukan hak-hak itu? Bisa diajukan selama apa yang diajukan itu pertama memungkinkan suami itu memberikan. Termasuk tadi hak mut'ah itu hadiah atau kenang-kenangan selama bersuami istri itu kan belum punya anak, melayan dan seterusnya kan kenang-kenangan. Kemudian juga ada hak iddah itu 3 bulan karena seorang perempuan setelah dicerai laki-laki, istrinya itu tidak bisa nikah sampai 3 kali suci. 3 kali suci baru dia bisa menikah. Maka ada kenang-kenangan ada hak iddah. Termasuk juga yang disampaikan tadi untuk hak maudhiyah, kalau sebelum pisah lampau tidak dikasih hak nafkah itu juga kita bisa memintakan